Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah qulubana bifutuhil arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya cintai dan saya ta'zimi hadratil kiramah, pengasuh dari Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, Bapak Ki Haji Abdul Mudi dan Ibunda Hajah Maimunah, mata'anallahu bituli hayatiha wa na'afa'ana bibarakatihima fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan beliau berdua senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan kesehatan dan umur panjang li taatillah, dan mudah-mudahan kita semua masih bisa menerima segala kebaikan beliau ya beliau berdua hingga ajal menjemput kita semuanya. Dan juga yang kami cintai pimpinan Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, Ibunda Hajah Neneng Syarifah, orang tua kami Ami, dan juga Ibunda Dasima, Ibu Siti, Ibu Haji, dan juga jamaah Majlis Taklim Mushola Al-Hajar yang selalu setia hadir, yang mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini di tahun 2024 Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada siang hari ini, pertemuan kita pada siang hari ini senantiasa pertemuan yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah nanti di akhirat kita akan berkumpul bersama di dalam keridhaan Allah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke hariban yang mulia, beliaulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita mudah-mudahan kelak di mana tidak ada lagi pertolongan, syafaat dan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sebab kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ibu yang saya cintai, kita baca salawat dulu ya Bu ya. Kita baca salawat busroh. Mudah-mudahan di awal tahun 2024 ini Allah akan menjadikan kita senantiasa menjadi hambanya yang semakin baik di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin baik kita untuk selalu melaksanakan kebaikan yang mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kelak akan menjadi tabungan kita di akhirat nanti ya Bu ya. Semangat Bu, yang sudah berlalu hari-hari kemarin 365 hari yang sudah berlalu, Ibu gak usah pikirkan kembali ya Bu ya. Yang sedih, yang susah, yang bahagia, mudah-mudahan ini di tahun 2024 Allah akan menjadikan kita orang yang baik, orang yang menjadi lebih baik, orang yang menjadi bermanfaat lagi bagi sesama, dan menjadi orang yang paling takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa baca salat busra Bu? Iya Bu ya, kita baca salat busra dulu Bu ya.
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari salat yang kita baca ini. Allah akan menjadikan kita orang yang selalu bahagia, ya Bu ya. Bahagia dengan barokah guru-guru kita, barokah orang tua kita, ya Bu ya. Para masyayikh kita, mudah-mudahan senantiasa di dalam tahun 2024 ini Allah akan menjadikan kita orang yang bahagia, orang yang berguna, bermanfaat bagi agama dan sesamanya. Para ibu yang saya cintai, marilah sebelum kita mulai ta'amul Quran kita pada siang hari ini, seperti biasa kita bersama-sama membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah kita hadiahkan Fatihah kita ini pada siang hari ini, terutama untuk pengasuh atau pendiri dari Majlis Taklim Mushola Al-Azhar, guru-guru kita atau kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita yang sedang mendahului kita. Mudah-mudahan beliau semua almarhum almarhumah senantiasa dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga Fatihah kita niatkan untuk guru-guru kita dan kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau semua, berkah sehat, berkah umur panjang li taatillah. Dan mudah-mudahan kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk bisa menerima siraman ilmu untuk mengisi, mengobati batin kita dari guru-guru kita sebelum ajal menjemput kita. Dan kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa memuliakan dan membahagiakan kedua orang tua kita yang masih hidup dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan kesabaran yang tiada batas. Fatihah juga kita niatkan untuk kita semua, keluarga besar kita, putra putri kita, semuanya selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, dan mudah-mudahan rumah tangga kita, rumah tangga putra putri kita, rumah tangga yang penuh keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya penuh dengan cinta kasih,
dan kedamaian dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan keturunan kita dijadikan duriyah, keturunan yang solihin solihat, duriyah yang dijadikan ahlul kebaikan, ahlul ibadah, ahlul Quran. Mudah-mudahan kelak mereka menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi agama dan juga bagi sesamanya. Fatihah kita niatkan juga Bu untuk saudara kita atau keluarga kita atau tetangga kita, teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah sehatkan dengan barokah Fatihah kita pada siang hari ini. Sedekah jariah Ibu yang sedikit ataupun banyak, mudah-mudahan Allah akan menggantinya dengan rezeki yang berlipat ganda. Niat dan hajat Ibu dengan wasilah sedekah Ibu, mudah-mudahan Allah akan ijabah, Allah akan kabul. Dan harapan kita mudah-mudahan di tahun 2024 ini Allah akan memberikan kita pemimpin yang arif, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang benar-benar akan menjadikan negara kita negara yang thayyibah, negara yang makmur, negara yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, negara yang membawa kebaikan bagi bangsa dan juga bagi umatnya. Bihadihin niyah wa likuniyatin salihah bi syafaatin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya Bu ya. Selamat datang Kak Ida. Ibu, kita lanjutkan. Kemarin kita baca surat Al-Alaq ya Bu ya. Iya, Iqra ya. Kemarin diartikan baru sampai Ar-Ra'aital ladzi yanha. Udah ketemu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya bacakan dulu ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab tafsir wa ila satiyah salafi wa nabi barakatuh fid din wa dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana saya bacakan dulu Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'uz zabaniyata. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Ibu, surat Al-Alaq ini ada ayat As-Sajadah ya Bu ya. Di kalimat ayat yang terakhir
kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, kalau kita mendengar ayat sajadah sedang dibacakan, ya Bu ya, sunnah kalau ibu dalam keadaan sholat, ibu langsung sujud tilawah. Biasanya imamnya ngasih tahu nih, nanti saya mau baca ayat sajadah Bu ya, nanti ikutin saya. Kalau saya langsung sujud, namanya sujud tilawah. Nah, namanya sujud tilawah karena sujudnya itu ada ayat-ayat sajadah yang dibacakan. Jadi sunnah sujud tilawah mengikutin kita imam. Nah biasa imam konfirmasi dulu sama makmumnya supaya makmumnya gak bingung kok imam langsung sujud. Nah seperti itu, konfirmasi dulu supaya tidak ada kesalahpahaman. Nanti cakap dulu surat bisa batal semuanya. Ya Bu ya, kok imam pada bertanya-tanya ngomong, sudah batal itu ya Bu ya. Jadi surat Al-Alaq ini ada ayat sajadah, ayat yang terakhir ya Bu ya. Jadi sunnah kalau mendengar ayat sajadah kita sujud tilawah. Bu sujud tilawah. Jadi setelah kalla la tuti'hu, makasih Kak Desi. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, kalau mendengar bacaan itu ibu langsung sujud. Paham enggak Bu? Pernah praktek sujud tilawah? Oh, iya. Iya, ini saya kasih dulu makanya gini. Ini namanya ayat sajadah ya Bu ya. Ayat sajadah. Di Al-Qur'an itu banyak ada ayat sajadah, di antaranya di surat As-Sajadah Alif Lam Mim. Nah, ini lagi ada di surat Al-Alaq, Iqra. Ada lagi Bu nanti di surat yang lainnya Bu ya. Selain surat Iqra ini surat Al-Alaq ya Bu ya. Namanya ayat sajadah. Ibu saya kasih tahu bacaan ayat sajadah. Ada lafaz wasjud, ada lafaz fasjudu seperti itu Bu ya. Nah itu kalau kita dalam keadaan sholat Bu, sunnah kita sujud tilawah. Kalau kita berjamaah Bu, kalau berjamaah kan ada imamnya nih, ibu makmum. Nah biasa imam konfirmasi sama ibu, saya mau baca ayat sajadah ya Bu, nanti kita langsung sujud tilawah. Jadi setelah baca surat ayat as-sajadah, ibu langsung sujud. Kita nggak berdiri ya Bu. Ya kan kita kan ayat sajadah nih. Saya contohkan dulu surat Al-Alaq yang kita baca. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kita langsung sujud. Allahu akbar. Sujud Bu. Sujud seperti biasa ya. Bacanya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Nah biasanya kalau di surat Al-Alaq ini ada doanya sajada wajhi lillahi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Jadi seperti itu Bu. Nah boleh baca itu aja Bu, kalimat tasbih kayak kita kalau sholat tasbih ya Bu ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tadi kan sujud ibu. Nah ibu langsung berdiri setelah baca tasbih. Berdiri lagi. Nah biasanya imam langsung melanjutkan setelah itu ruku. Nah tapi biasanya ada lagi melanjutkan ayat berikutnya. Kalau di surat Al-Alaq ini kebetulan dia ayat yang terakhir ya Bu ya. Nah tapi kalau itu ada lanjutan ayatnya biasa imam melanjutkan ayat. Kita ikutin imam kalau kita berjamaah. Tapi kalau kita sholat sendiri, kalau kita sholat sendiri, ibu pengen coba-coba nih mengamalkan sujud tilawah. Bacalah surat kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, langsung ibu sujud. Nah, sujud tadi seperti tadi, setelah sujud baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ibu berdiri kembali. Nah, setelah berdiri baru ruku. Seperti biasa, paham? Nah, itu kalau kita mendengar bacaan ayat sajadah. Tapi di luar sholat bolehkah kita sujud tilawah? Boleh Ibu. Yang penting kita dalam keadaan menutupi aurat. Ya kan? Kita menutupi aurat, kita punya wudu, jauh dari hadas besar dan hadas kecil. Bersih kita dari hadas besar dan hadas kecil. Menutupi aurat, paham Ibu? Kakinya tertutup, ya Bu, kecuali muka dan telapak tangan. Itu boleh kita dianjurkan untuk kita melakukan sujud tilawah. Misalkan Ibu lagi ngaji nih baca Quran, komplit bajunya semua lengkap menutupi aurat. Ibu paham nggak saya sampaikan ini? Ini di luar sholat ya, di luar sholat. Nah Ibu boleh melakukan sujud tilawah. Ya, sebagaimana Ibu melakukan sujud syukur. Ya kan, Ibu anaknya diterima di SMP ini, di SMA ini, masuk ke perguruan tinggi negeri. Kan senang kita kan Bu. Alhamdulillah. Nah Ibu boleh sujud syukur dengan syarat Ibu punya wudu. Iyalah, jauh dari hadas besar, suci kita dari hadas kecil.
Ibu yang saya cintai, itu namanya ayat sajadah. Jadi dianjurkan, disunahkan kita untuk melakukan sujud tilawah. Namanya sujud tilawah ya Bu ya. Sujud karena mendengarkan bacaan ayat-ayat sajadah. Oke para ibu yang saya cintai, kemarin kita sudah membahas dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 ya Bu ya. Dari Iqra sampai akhir ayat Allamal insana malam ya'lam. Nah itu ayat itu diturunkan adalah ayat yang pertama kali diterima oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampaikan Bu ya, ketika Nabi sedang berkhalwat menyepikan dirinya di Gua Hira. Jadi Allah menyampaikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya kan kemarin sudah saya sampaikan. Wah, bukan kemarin ya, 2 Senin yang lalu. Iya, 2 Senin yang lalu. Jadi ayat yang pertama kali, wahyu yang pertama kali disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 ya Bu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya Bu, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam ya Bu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allaman insana ma lam ya'lam. Itu ayat pertama, wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Ya Bu ya, diangkat menjadi seorang rasul. Ini wahyu yang pertama. Nah, Nabi sedang menyembunyikan dirinya, sedang berkhalwat, kalau kata kita sedang menyepi ya Bu ya, itu di Gua Hira, di Jabal Nur ya Bu ya, adanya di kota Mekah. Nah Nabi sih berkhalwatnya menyepikan diri tidak seperti kita, benar-benar dia diisi dengan zikir, tasbih, sholat, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu diturunkanlah wahyu yang pertama itu surat Al-Alaq melalui malaikat Jibril. Ya 5 ayat itu ya Bunda Haji. Jadi dari salafat Iqra sampai Allamal insana malam ya'lam. Paham Ibu? Nah itu jadi Iqra. Nah dari kata-kata Iqra artinya bacalah. Ini kata kunci buat kita semua. Jadi jika kita ingin pandai ya Bu ya, ingin menambah wawasan kita, ilmu kita, baik ilmu agama adalah dengan cara membaca. Karena Nabi Muhammad pun demikian. Allah lah yang akan mengajarkan dari kita yang tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Itu dengan cara belajar. Ya Bu ya, dengan cara belajar, dengan hidayah Allah, dengan cahaya Allah, Nabi Muhammad bisa melaksanakan itu. Padahal Nabi asalnya sama sekali saya ummi, saya orang bodoh, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya, tapi dengan kekuasaan Allah, dengan kudrah Allah melalui malaikat Jibril, Allah ajarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ya Bu ya. Jadi Nabi bisa membaca dan bisa menulis. Dan saya sampaikan kemarin, Nabi yang pertama kali mengajarkan menulis dengan kolam, dengan pena itu Nabi Idris. Ya Bu ya, Nabi Idris itu memang Nabi yang menuntun kita untuk bisa tentang ilmu pengetahuan, menjahit, itu Nabi Idris Bu ya. Yang pertama kali ya. Nabi Idris yang pertama kali mengajarkan itu Ibu ya. Jadi ya pertama kali mengajarkan menulis dengan pena, dengan tinta. Kalau kata anak ngaji itu namanya pena, pulpen, bahasa sekarang kita tuh pulpen Bu. Ya pena, kolamun itu kan ada pena, pulpen, pensil ya Bu ya. Jadi dengan menggunakan alat tulis itu Nabi Idris ya Bu ya. Sama menjahit pun demikian ya Bu ya. Jadi ilmu-ilmu kreasi sekarang ini, ilmu pengetahuan semuanya asalnya itu dengan cara membaca, belajar. Jadi nggak ada salahnya walaupun sudah tua belajar. Nabi pun menganjurkan ya Bu ya, utubul ilma ya Bu ya, minal mahdi ilalahdi. Jadi mulai dari ayunan sampai kita ke liang lahat, sampai kita masuk ke dalam kubur. Jadi nggak ada kata-kata malu. Dan nggak ada jangan kata-kata malu nggak bisa. Nah yang malu itu harusnya yang nggak mau belajar, yang malu ya. Kalau kita mau belajar mah nggak usah malu. Ya kalau kita masih mau belajar, Allah lah yang akan memberikan kita untuk bisa. Yakin Ibu itu seperti, yang penting niatnya bagus ya Bu ya. Semata-mata kita ini belajar ingin memperdalam ilmu-ilmu Allah demi menegakkan agama Allah, syiar agama Allah. Paham Ibu? Nah itulah wahyu yang pertama
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 5. Nah, kita teruskan. Kalla innal insana la yadgha. Kalla, sekali-sekali tidak, maksudnya sungguh benar. Innal insana la yadgha, sesungguhnya manusia itu pasti akan melampaui batas. Selalu dalam melampaui batas. Jika ar-ra'ahu istaghna, jika dia selalu melihat dirinya itu selalu merasa cukup, merasa lebih, merasa menjadi orang yang lebih, merasa orang yang cukup. Ayat ini, Bu, sebenarnya diturunkan untuk nasnya itu adalah kepada Abu Jahal. Abu Jahal ini pamannya Nabi. Abu Jahal ini pamannya Nabi. Dan pamannya Nabi yang paling menentang kepada Nabi. Paling menentang kepada Nabi karena dia menganggap dirinya kaya. Menganggap dirinya kaya, aku enggak butuh kepada Muhammad. Dan dia merasa banyak pengikutnya. Itu Abu Jahal. Nah, orang yang demikian hati-hati. Gambaran buat kita, saya dan ibu semuanya. Janganlah kita menganggap diri kita ini lebih daripada yang lainnya. Ya, jangan menganggap diri kita lebih daripada yang lainnya. Mentang-mentang rajin tahajud, dia mah apa nggak pernah sholat malam, saya mah ngajin terus. Nah, belum tentu. Ya, Bu ya. Jadi ini, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Jadi orang yang selalu menganggap dirinya itu berkecukupan, berlebihan, itu orang-orang yang melampaui batas. Salah. Contohnya ini, ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini adalah paman Nabi yang paling menentang. Namanya aja Abu Jahal, Bu. Jahlun itu artinya bodoh. Bapaknya orang bodoh. Ya, Bu ya. Nah, pengikutnya banyak. Nah, biasa orang kayak gitu kan, Bu. Biasanya orang yang banyak hartanya, yang banyak omongannya, banyak daya penariknya. Nah, itu biasanya kita ikut. Nah, dilulukan sebenarnya belum tentu ilmunya itu ilmu yang mengajak kita untuk menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan di akhirat. Paham, Ibu? Jadi, kalla innal insana la yadgha, sungguh manusia itu akan melampaui batas jika dia menganggap dirinya orang yang cukup, orang yang merasa kecukupan. Ini sebenarnya ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini, Bu, selalu menentang Nabi. Kalau Muhammad ini, kalian percaya nggak? Aku bisa nih menghina, menginjak-injak Nabi ketika Nabi akan melaksanakan sholat. Akulah orang yang pertama kali akan menginjak-injak itu. Sampai kata begini, kalian percaya akan aku lakukan itu, kata Abu Jahal. Karena Abu Jahal menganggap, merasa dirinya ini mampu untuk melakukan itu. Dia orang kaya dan dia banyak pengikutnya. Naudzubillah min syarri dzalik. Mohon kita tidak seperti itu, ya, Bu ya. Andaikan banyak orang yang percaya kepada kita, tapi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang baik. Kita mengajaknya kepada kebaikan, bukan dengan mengajak hal yang bisa menjerumuskan orang kepada kejahatan, Bu. Itu yang harus kita ingat baik-baik, ya, Bu ya. Tidak seperti Abi Jahal. Nah, ini nanti lanjutannya ayat berikutnya, ini siksanya seperti bagaimana orang yang selalu mengajak orang untuk mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, ya, Bu ya. Ini kalla innal insana la yadgha. Jadi Abu Jahal itu menganggap dirinya itu sudah berkecukupan dengan hartanya yang begitu melimpah dan banyak pengikutnya. Terus inna ila rabbikar rujaa, sesungguhnya ila rabbika, kepada Tuhan kalian wahai manusia, ar-rujaa, tempat kita kembali. Jadi hati-hati, ya, Bu ya. Jangan kita menjadi orang yang melampaui batas, menjadi orang yang ceroboh sehingga Allah akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Ingat, sesungguhnya tempat kita kembali ini adalah kepada Gusti Allah. Allah lah yang akan menghisap segala amaliyah perbuatan kita. Andaikan, pasti ada dosa salah yang kita lakukan, Bu. Dan kita memperbanyak istighfar, sholat taubah, membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini dijadikan tebusan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kafarat untuk menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Jadi balance. Jadi kita bisa seimbang. Ya sudah, masukkan ke dalam surga. Kalau seimbang antara kebaikan dan dengan keburukannya, kejahatannya. Paham, Ibu?
Jangan mentang-mentang gini nih, udah banyak istighfar udahlah, insya Allah diampun. Nah, jangan seperti itu. Harapan kita, istighfar kita, sholat sunnah kita, bacaan Quran kita, bacaan sholawat kita, sodakoh kita, kebaikan kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan kafarat tebusan untuk segala dosa dan khilaf kita. Paham Bu? Nah, abis begadang ya Kak ya, abis tahun baruan ya Kak ya. Ya sebenarnya hal-hal yang seperti ini ya Bu ya, ada anak-anak ya Bu ya, saya juga mudorot, maslahat kebaikannya dan kebaikan daripada tidak ada manfaatnya itu lebih banyak mana. Ya kan terkadang subuhnya kesiangan, anak-anak dibangunnya itu kan, padahal kalau mereka tidurnya lebih awal, bangun tengah malam, ayolah sholatnya baca sholawat. Dan anak sekarang kan enggak lah Bu ya, subuhnya nanti kesiangan, dibangun subuh marah-marah. Astagfirullah. Ya, mudah-mudahan sering dengan waktu mereka sadar itu ya Bu ya, sadar itu. Jadi fungsinya tahun baru itu bukan dengan hura-hura, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini apalagi nanti Bu di bulan Sya'ban, di mana lembaran buku tahunan kita, amaliyah kita selama setahun dihaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Bu ya Bu ya, ini mah tahun Hijri, tahun Masehi Bu, tahun Masehi bukan Hijriyah ya Bu ya. Paham Ibu? Rasa kantuk kita lawan Bu. Ini Bu Haji ya. Jadi kita ingat Bu, kita kembali ke ayat ini. Inna ila rabbikar ruj'a. Jadi hanya kepada Allah lah tempat kita kembali, itu yang harus kita ingat. Jadi kita ingat Bu, melakukan kebaikan, melakukan kejahatan, kita ingat sesungguhnya tempat kembali kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau sudah begitu Bu, sekecil apapun, mau ngumpet dimanapun, Allah pasti tahu. Allah pasti tahu. Allah akan timbang, Allah akan hisap, Allah akan balas. Nah sebaliknya kebaikan pun demikian Bu. Ya Bu ya, jangan Ibu remehkan. Dan jangan Ibu dengan aduh kesel banget sih dia mah kayak gak menghargai kebaikan aku, biarin. Gak dihargai kebaikan Ibu, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Itu yang harus kita ingat. Paham Ibu? Jadi dapat inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu tempat kita kembali. Paham Ibu? Nah, kita lanjutkan Bu. Nah ini sih sebenarnya nasnya ayat ini diturunkan untuk Abu Jahal. Ya Bu, untuk Abu Jahal yang selalu menentang Nabi, yang selalu menghalang-halangi Nabi ketika Nabi akan melaksanakan sholat di Baitullah. Kalian tahu nggak? Aku berani, kalian mau bukti nih kalau aku bisa melecehkan Nabi. Naudzubillah min syarri dzalik ya Bu ya. Itu pamannya sendiri. Jadi nanti itu kotoran di tempat sujudnya Bu. Terkadang leher Nabi ini diinjek sama Abi Jahal ini Bu. Ya Bu ya. Bisa aku mematahkan lehernya seperti itu, tapi ya dengan kuasa Allah. Allah yang memberikan perlindungan ya Bu ya. Nabi Muhammad adalah sabarnya. Kalau kita Bu baru keinjek kaki sedikit aja udah marah-marah ya Bu ya. Iya, ketowel dikit aja udah, apalagi kalau lagi bete, wah ini dia kan, ya Bu ya. Jadi kalla innal insana la yatgha itu seperti itu Bu. Kadang kan namanya kita manusia Bu ya, kondisi badan lagi kan, pikiran mungkin lagi nggak enak, nyapa teman baik-baik, ngapain sih negor-negor melulu lah seperti itu. Terkadang saya Ibu seperti itu ya Bu. Nah ini kita harus ingat seperti itu. Nabi Muhammad ya Bu ya, dilecehkan seperti apapun tetap beliau sabar. Dan tidak pernah mendoakan jelek kepada orang yang sudah berbuat tidak baik kepada beliau. Itu Nabi Muhammad, orang yang paling mulia, yang sudah pasti dijamin di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjutkan Bu. Hilang kan ngantuknya? Kita lanjutkan. Inna ila rabbikar ruj'a. Wahai manusia, yang harus kalian ingat bahwa sesungguhnya Allah lah tempat kita kembali. Allah yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sudah melampaui batas, yang sudah memberikan kecerobohan, berbuat yang tidak baik. Maksud melampaui itu tidak berbuat tidak baik. Allah yang akan memberikan balasan. Ini ya seperti itu Bu ya. Sekarang kita lanjutkan. Ara'aital ladzi yanha. Kita akan menemukan lafaz ara'aita ini Ara'aital ladzi yanha, kalimat ta'ajub, kalimat heran. Bagaimana nih pendapat kalian? Alladzi ara'aita.
bagaimanakah pendapat kalian? Aro'aita, kalau sebetulnya lafadz ro'a, ya ro itu kalau dalam bahasa Arab itu melihat. Aro'aita, tidakkah kalian melihat alladzi yanha, kepada orang yang sudah melarang. Ini maksudnya adalah Abu Jahal, ya Bu. Aro'aita alladzi yanha abdan, kepada hambanya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya melarang apa? Ida sholat, ketika Nabi melaksanakan sholat. Jadi bagaimanakah? Apakah kalian tidak melihat? Tidakkah kalian merasa heran? Tidakkah merasa takjub terhadap orang yang sudah melarang hambanya, bahasa Nabi Muhammad, ketika melaksanakan sholat. Jadi Abu Jahal ini selalu menghalang-halangi ketika Nabi akan melaksanakan sholat di Baitullah. Tidak segan-segan pun Abu Jahal akan menyiksa Nabi. Seperti tadi saya sebutkan ya Bu, sampai diinjak lehernya Nabi ya Bu ya. Itu merasa bangga Abu Jahal di hadapan pengikut-pengikutnya ya Bu ya, seperti itu. Aro'aita alladzi yanha abdan idza shalla, aro'aita in kana, ataukah tidakkah kalian berpendapat kalian bagaimana in kana, jika orang yang melarang tadi, orang yang dilarang tadi alal huda, itu ada di dalam petunjuk Allah, au amarobit taqwa, atau dia yang memerintahkan kepada ketakwaan. Jadi bagaimana nih? Kalian tidakkah heran? Bagaimanakah pendapat kalian? Ataukah kalian tidak melihat bagaimana nih orang yang sudah melarang nabinya ketika sholat, atau bagaimana dia itu, pendapat kalian itu bagaimana? Kalian melihat bagaimana? Jika dia orang yang melarang tadi itu, orang yang dilarang tadi itu adalah orang yang dalam petunjuk Allah, atau orang yang selalu memerintahkan di dalam ketakwaan. Paham Ibu? Jadi Abu Jahal ini pertama, satu, dia melarang Nabi untuk melakukan sholat. Yang kedua, Abu Jahal ini tidak tahu sesungguhnya orang yang dilarang dia untuk melaksanakan sholat ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang yang selalu memerintahkan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini nih, bagaimana kalian, tidakkah kalian lihat, tidakkah kalian merasa, bagaimana pendapat kalian ini? Bagaimana kok kalian masih saja, pasti Allah akan berikan balasan kepada orang yang berbuat demikian. Jadi orang yang selalu menghalang-halangi orang berbuat baik. Ini pamannya, ini kan saya sebutkan tadi, ayat-ayat di bawah sini adalah nasnya ditujukan kepada Abu Jahal, karena keburukan tingkah laku perbuatan Abu Jahal kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal itu pamannya sendiri, ponakannya sendiri, ya Bu ya. Terkadang kan kayak gitu kita Bu ya, ponakan kita nih, nek ngaji sini daripada nonton sinetron, lu mulutnya anak kecil tahu apa. Nah itu sebenarnya salah, bener ngingatkan kita udah baper duluan aja ya Bu ya. Lagi asik-asik, kan udah tadi sholat, udah ngaji, udah. Sebenarnya aduh Cung, terima kasih Cungnya udah diingetin ya, seperti itu harusnya. Karena apa? Mungkin hidayah Allah itu untuk kita melalui anak kecil tadi. Seperti itu ya Bu ya. Seperti tadi. Nah ini contohnya ayat yang diturunkan kepada Abu Jahal, mengenai perbuatan Abu Jahal kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal orang-orang yang dihalangi tadi, orang yang dilarang-larang, yang disisa oleh Abu Jahal itu adalah orang yang senantiasa selalu memberikan petunjuk, yang selalu mengajak untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mah ceritanya Bu, kalau baca sejarah Nabi, risalah Nabi ya Bu ya. Dan ini perjuangan baginda Nabi Muhammad pada masa lalu. Kalau sekarang kita Bu, ya Bu ya, gampang lapor polisi aja, ya kan? Kalau ada orang yang menghalang-halangi kita untuk berbuat baik, kan seperti itu ya Bu ya. Ya kan? Nah, seperti itu. Kalau ini Nabi Muhammad tidak seperti itu ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita, adakah bagaimana pendapat engkau, atau engkau tidak melihat, in kadzaba, jika telah mendustakan orang yang melarang tadi, melarang Nabi Bu ya, watawalla, dan berpaling dari keimanan. Jadi watawalla itu berpaling. In kadzaba, jikalau orang yang melarang tadi adalah orang yang mendustakan, watawalla, dan orang yang berpaling dari keimanan. Masih mau ngikut kalian, masih mau percaya kalian,
Nah, seperti itu maksudnya Bu. Ya Bu ya, kalian masih mau percaya kalian? Toh dia sudah benar-benar tuh menghalang-halangi orang yang selalu berbuat baik, masih mau jadi pengikutnya kalian. Seperti itu Bu bahasanya, bahasa kitanya Bu ya. Ini dibahasa di Al-Qur'an. Nah, ini alam ya'lam bi annallaha yara. Ya Bu, sekali-kali apakah kalian tidak akan pernah tahu bi anallah bi sesungguhnya, sebab bi anallaha yara, sesungguhnya Allah itu akan melihat mana yang baik, mana yang buruk. Mana orang yang mengajak kepada hal yang baik, mana orang yang mengajak pada hal yang buruk. Itu Bu, Allah itu maha tahu. Seperti itu Bu. Jadi terkadang Bu, kebaikan kita ini dianggap sepele oleh orang. Gak apa-apa Bu, Allah tahu kalau tujuan kita baik. Terkadang kan kalau kita suka gak tahu nih dengan maksud tujuan orang, ya kan? Terkadang kita udah suudon aja dulu. Apa sih dia gini-gini? Padahal tujuannya baik, mengingatkan kita, seperti itu ya Bu ya. Jadi makanya kalimat di sini seharusnya orang yang dinaskan di dalam Al-Quran ini, Abu Jahal, sadar diri bahwa sesungguhnya orang yang dia larang, orang yang dia halang-halangi itu adalah orang yang mengajak dia kepada suatu petunjuk, yaitu untuk menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu bertakwa, percaya, yakin bahwa sesungguhnya ada Allah yang wajib disembah, bukan berhala-berhala yang ada di keliling Ka'bah, itu bukan. Nah, itu juga ibunya. Nanti seumpama ibu sudah ditakdirkan Allah bisa datang ke Baitullah, ibu bukan mengeluh-elukan Ka'bahnya, enggak Bu ya, jangan salah. Nanti ibu ikut-ikut orang-orang yang luar sana Bu, nanti Ka'bahnya dipegang-pegang, nangis-nangis. Jangan, enggak boleh kayak gitu. Namanya ibu mempercayai Baitullah itu Allah, kan seperti itu. Tapi itu kita yakin bahwa Allah hadir ada di situ. Itu tempat mustajabah. Ya Bu ya. Jadi walaupun ibu gak sempat megang-megang gak apa-apa. Yang penting ibu bersujudlah di situ. Ya Bu ya, yakin Allah ada di situ. Ya Bu ya. Nah, jadi jangan berpakaian Baitullah Ka'bah berarti rumahnya Allah. Allah berarti dari situ, tidak. Jangan salah ibu, memegang Ka'bahnya gak usah. Walaupun ibu gak sempat nyium Hajar Aswad gak apa-apa. Sunnah nyium Hajar Aswad itu Bu. Ya Bu ya. Kan kita kalau tauhid itu sudah sunnah istiqlam kita. Ya Bu ya, seperti jadi ikut-ikut orang-orang yang lain, berdesak-desakan seumpama ditakdirkan. Nanti ngajak cucunya, ayo emak pengen itu, pengen ngelus-ngelus Ka'bah Baitullah. Nah, jangan. Cukup isyarat ya Bu ya. Kita sudah sampai di situ, kita bisa bersujud di situ. Seakan-akan Allah hadir ada di hadapan kita. Itu pun demikian. Udah, kita mohonnya tetap sama Allah yang hadir ada di hati kita. Seperti itu ya Bu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi hati-hati. Nah, ini maksudnya kalimat alam ya'lam bi annallaha yara. Sudah pasti Allah itu melihat atas segala perbuatan kita. Melihat atas segala perbuatan Abu Jahal yang melarang-larang Nabi, yang menghalang-halangi Nabi, yang menyiksa Nabi. Nah, kalau Allah tahu, pasti Allah akan memberikan balasan. Paham Ibu? Nah, itu sama dengan kita pada saat ini, ya Bu ya. Nah Bu, sama seperti kita saat yang hidup saat ini. Maksudnya segala bentuk kebaikan kita, terutama kebaikan. Walaupun orang menganggap sebelah mata atas kebaikan kita, tidak ada rasa apresiasi buat kita, jangan Ibu langsung down. Udahlah, kayaknya percuma, gue nggak juga ngaji, kayaknya sama dia nggak dihargai, kayak berbuat baik. Nah jangan. Sesungguhnya Allah tahu, Allah yang akan memberikan balasan kepada kita. Dan Ibu biasanya jangan Ibu pesimis. Kebaikan itu pasti akan menang. Pada saatnya kebaikan itu pasti akan menang. Yang penting kita tujuannya satu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah yang akan memenangkan. Paham Ibu? Udah banyak buktinya, sudah banyak buktinya. Orang yang menutup-nutupi kebusukan, keburukannya pasti akan Allah tampakkan. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Paham Ibu? Jadi orang berbuat tidak baik kepada kita, udah Ibu gak usah dendam, gak usah sakit hati, maafkan. Pasti Allah yang akan memberikan balasan. Itu Bu. Jadi saya, terutama saya yang menyampaikan pada siang hari ini, ibu-ibu semuanya, belajarlah kita untuk selalu memaafkan orang, apalagi saudara kita, Ibu ya. Jadi gak usah dendam. Dia mah kayaknya gue melulu yang main terus ke rumahnya, dia kemudian mentama, gak usah kayak begitu ya Bu ya. Toh
segala kebaikan kita akan kembali kepada diri kita, akan kembali kepada diri kita, seperti itu ya Bu ya. Ini kalau dihubung-hubungkan dengan ayat alam ya'lam bi annallaha yara. Paham Ibu? Nah, sekarang kita balikan. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Ini balasan bagi orang yang tidak berhenti dari selalu berbuat tidak baik. Contohnya Abu Jahal yang selalu terus menerus ingin menyiksa Nabi Muhammad. Nah, kalla sekali-kali tidak la illam. Nah, kafat la illam ini kalimat sumpah ya Bu ya. Orang yang tidak akan pernah berhenti demi orang yang tidak pernah berhenti dari berbuat tidak baik, dari berbuat kekufuran, lanas fa'am bin nasiyah. Niscaya kami akan menarik ubun-ubunnya. Akan menarik ubun-ubunnya. Maksudnya apa Bu? Ya ini Allah akan kalau Allah sudah hadirkan mereka selalu tidak berhenti dari berbuat tidak baik, lanas fa'am bin nasiyah. Allah niscaya akan menarik ubun-ubunnya. Maksudnya apa? Kalau sampai ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Paham Ibu? Ini kalimat majazi aja. Kalau kata kita bahasanya Ibu itu perumpamaan. Jadi sumpah Allah kalla la illam yantahi lanas, jikalau ada orang yang tidak berhenti-henti selalu berbuat tidak baik, berbuat kecurangan, berbuat kecerobohan, lanas fa'am binas, saya akan aku tarik ubun-ubunnya. Ini Abu Jahal ceritanya. Kalau diturunkan ini kan karena untuk Abu Jahal. Nah, lanas fa'am bin nasiyah, saya akan ketarik ubunnya, nasiyatin kadzibatin khotiyah, dengan tarikan sebagaimana orang yang telah berbuat dusta dan orang yang berbuat kesalahan. Nah, ini kalau sudah demikian, Allah akan tarik ubun-ubunnya, akan tarik nyawanya. Jadi kalimat nasiyatin kadzibatin khotiyah ini kalimat perumpamaan. Ya Bu ya. Orang yang terus menerus yang tidak berhenti dari selalu berbuat dusta, berbuat kesalahan, berbuat kekufuran, berbuat keingkaran, berbuat maksiat, falyad'u nadiyah. Niscaya aku akan memanggil, ya Bu ya. Nah, ini kalau falyad'u nadiyah ini untuk Abu Jahal ya Bu ya. Jadi kalimat nadiyah faladu, maka akan memanggil. Nadiyah itu golongannya. Jadi Abu Jahal ini punya kelompok namanya Nadi. Kalau kata kita gengnya ya. Bahasa sekarang anak kan geng ya Bu ya. Nah, Abu Jahal ini punya geng. Jadi kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Ya Bu ya, menarik embun-embunnya orang yang selalu berbuat dusta, orang yang selalu berbuat salah. Falyad'u nadiyah. Jika demikian kata Allah, panggil. Ayo, gengnya kalian panggil. Yang menjadi kelompok kalian orang-orang yang tidak panggil, ayo. Bisakah mereka memberikan pertolongan kepada kalian? Kalau Allah sudah masukkan ke dalam api neraka, ya enggak mungkin lah Bu. Kalau gengnya kitanya aja, pemimpinnya aja selalu berbuat tidak baik, ya pasti pengikut kita juga tidak baik. Nah, itu contohnya. Kita berteman seperti itu. Adakah dia bisa memberikan pertolongan? Nah, ini dicontohkan adalah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal itu merasa bangga, Bu. Abu Jahal itu merasa bangga. Pada ini kalau ayat-ayat ini Bu ceritanya sebenarnya untuk Abu Jahal ya. Abu Jahal anakullah seperti itu ya Bu ya. Jadi Abu Jahal ini bangga kalau bisa menyiksa Nabi Muhammad. Bangga, dia membanggakan dirinya di depan geng-gengannya itu, di depan kelompoknya. Oh, aku sudah bisa kok menyiksa Nabi Muhammad, ketika dia sholat aku sudah injek-injek, ya Bu, seperti itu ya. Dan aku juga pernah ngajak Nabi Muhammad, udah Muhammad ikut kami aja, karena aku ini orang kaya, aku punya kuda yang bagus-bagus, punya pelayan yang ganteng-ganteng, ayo aku siapkan. Kata Abu Jahal, tetap Nabi tidak memilih itu, ya Bu ya. Ya Bu, seperti itu. Nah, ini kalimat la nasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadibatin khoti'ah. Ini kalimat perumpamaan, kalimat majazi, maksudnya adalah Abu Jahal. Falyad'u nadiyah. Jadi kalau sekiranya mereka itu mau berpikir Abu Jahal kok gitu banget ya, itu padahal ponakannya ya. Harusnya kan berpikir, ponakannya dia loh. Ponakannya dia, padahal ponakan dia itu benar harusnya memberi petunjuk pada dia, mengajak, ayo Abu Jahal, ayo teman-teman yang lainnya umatku,
Ayo kita sekarang jangan menyembah berhala, kita menyembah kepada Allah, kita sholat. Itu Nabi ajarnya seperti demikian ya Bu ya. Jadi perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW pada saat itu benar-benar Bu penuh tantangan, penuh pengorbanan ya Bu ya. Jadi alhamdulillah kalau sekarang kita mau sholat nggak ada yang menghalang-halangi, kita mau ngaji tidak ada yang menghalang-halangi ya Bu ya, seperti itu. Kalau perjuangan Nabi Muhammad dulu seperti itu Bu ya Bu ya. Jadi waktu mengajak kaum Arab ya Bu ya. Jadi orang Arab itu sekarang itu andaikan tidak ada Baitullah ya Bu ya. Jadi memang sudah jaminan tidak ada Baitullah, tidak ada makam baginda Nabi di Madinah, tidak akan makmur hidup mereka. Tidak akan makmur. Itu orang Arab seperti itu ya Bu ya. Jadi berkah ada Baitullah, ada makam baginda Nabi Rasulullah SAW, orang Mekah menjadi makmur. Merasa aman, hidupnya tidak susah. Dulu mah susah Bu, seperti itu ya Bu ya. Mereka membanggakan kekayaan kakek nenek moyangnya, seperti itu ya Bu ya. Padahal semua itu akan binasa, akan hancur, seperti itu. Makanya Bu, banyak kan yang bilang kata orang Arab itu malas-malas ya, karena itu memang keturunan mereka, nenek moyang mereka kayak gitu. Karena merasa sudah kaya dari keturunannya, seperti itu ya Bu ya. Nah, oke, tapi yang enggak semuanya seperti itu ya Bu ya. Nah, ini kalau mereka mau belajar, mau memperbanyak wawasannya, kan dengan ilmu kita ini kan bisa melakukan itu. Belajar dengan punya ilmu kita bisa menulis, ya kan Bu? Bisa menjahit, bisa bekerja, kan seperti itu. Nah, itu gunanya ilmu. Nah, ini kita lanjutkan Bu. Jadi kalimat dari kalla la illam yantahi lanas, terus dari mana? Innal insana layadgha, sampai kalimat yang terakhir, ayat terakhir ini adalah ditujukan kepada Abu Jahal yang selalu menghalang-halangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Ibu? Nah, insyaallah. Saya lihat jam dulu. Nah, takut kelamaan Ibu-ibu. Kita lanjutkan. Fal yad'u nadiyah, maka hendaklah kau memanggil golonganmu, pengikutmu, gengmu ya. Sanad'u zabaniyah, dan aku bakal memanggil az-zabaniyah, malaikat zabaniyah. Jadi malaikat yang sungguh paling kuat, paling galak, yang akan bisa menghancurkan kalian. Kata Gusti Allah. Kalau engkau Abu Jahal memanggil genganmu, golonganmu, kalau kata kita bahasa sekarang geng ya Bu ya, timnyamu, nah aku akan memanggil malaikat zabaniyah, yang akan malaikat yang paling kuat, yang paling galak, yang akan menghancurkan kalian. Itu kata Gusti Allah seperti itu. Sanad'u zabaniyah. Nah, memang Abu Jahal ini Bu sangat begitu keras, ekstrim, sampai Nabi itu, ayo udah Muhammad, kamu kalau pengen berhenti aku siksa, ayo ikut, kamu enak kalau ikut aku akan memberi kamu kuda-kuda yang bagus, tapi kamu menyembah berhala, nggak usah sholat, kata Abu Jahal seperti itu Ibu ya. Jadi udah aku sediakan pelayan-pelayan, hidupmu nggak susah, kata Abu Jahal kepada ponakannya. Tapi Nabi tidak demikian ya Bu, tidak demikian. Nah, inilah saya Ibu, jangan silau dengan kehidupan yang sementara. Nggak mau ikut itu ya, nggak mau ikut karena pamannya, walaupun disiksa. Bu, Nabi Muhammad SAW itu sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita seperti manusia kita ini, yang hawa nafsu kita lebih kuat ya Bu ya, daripada sisi baiknya. Tapi Nabi Muhammad sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi Kak, kehidupan dunia dalam diri Nabi itu sudah tidak ada. Jadi Nabi itu tidak akan tergiur sama sekali. Walaupun Nabi Isa tidak akan tergiur dengan iming-iming seperti itu Kak. Lain dengan kita ya Bu ya, karena Nabi sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun Nabi itu rasa cinta dunia itu tidak ada. Makanya salah
Kalau ada orang laki-laki nikah sampai 3, 4 itu Nabi Muhammad istrinya banyak, tidak sama seperti dengan kita. Ya Bu ya, Nabi walaupun punya istri sampai 9, tapi istri yang pertama itu yang punya keturunan hanya 1, Sayyidah Khadijah. Tapi dengan istri yang lain itu tidak punya keturunan. Mariatul Qibtiyah itu anak dari putra yang lain ya Bu ya, dari suami yang lain. Dan Nabi menikahi wanita-wanita itu wanita pilihan, bukan semau kemaksud syahwatnya Nabi, tidak, tapi benar-benar pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Aisyah belum balik yang dinikahi oleh Nabi, tapi dia pandai, hafalannya kuat, berapa hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Mariatul Qibtiyah, padahal dia itu adalah mu'allaf kalau kita sama, sering meriwayatkan hadis karena mempunyai otak yang cerdas dan benar-benar membantu di dalam perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain dengan kita. Nah, itu salah orang laki-laki kalau dibilang Nabi Muhammad salah, itu malah alasan aja pengen dibuat-buat sama dia. Nah, seperti itu. Paham Ibu? Jadi kaidah seperti itu ya. Jadi Nabi Muhammad ini hatinya tidak sama seperti kita. Jadi hatinya itu sudah benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nurnya Nabi ini hatinya itu sudah dibersihkan. Tidak ada sedikit pun rasa cinta dunia dalam hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun kaidah. Kalau kita baca rawi Bu di Al-Barzanji itu berawi, itu isinya semua seperti itu. Jadi Bu ya, para ulama salaf itu mengarangkan seperti itu, menceritakan bahwa Nabi itu yang waktu kecilnya Bu yang hilang katanya, ada orang laki-laki kayak dibelah dadanya seperti itu, yang itu menunjukkan itu belum diangkat menjadi Nabi ya Bu ya. Ya Bu ya, belum diangkat menjadi Nabi. Jadi Nabi itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pilihan. Pak, gitu kaidah ya. Maaf kaidah kalau kurang sempurna. Ya, nah seperti itu. Jadi Nabi tidak tergiur sama sekali. Ya Bu ya, dengan ajakan pamannya, udah kalau kamu mau ngikuti aku, kata Abu Jahal, aku akan berikan kau kuda-kuda yang bagus. Aku akan berikan pelayan. Toh Nabi tidak memilih itu. Hidup Nabi itu susah Bu. Kalau kita susah, lebih susah Nabi. Terkadang Nabi itu yang untuk dimakan hari ini itu tidak ada. Kalau kita kan udah susah Bu, untuk besok aja mesti pikirin, besok makan apa nih kita nih. Nah, kan seperti itu, ya kan Bu? Iya kan? Besok apa nih besok nih? Padahal sih ada untuk yang dimasak, cuma udah dipikirin. Nah, kalau Nabi tidak ada seperti itu. Nah, itulah mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit ada contoh teladan dari baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa kita tiru, yang kita bisa gunakan, kita pakai, kita manfaat, kita gunakan, kita amalkan. Kalau kita mengaku sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu Bu. Jadi kita datang ke acara Maulidun Nabi, Dzikra Maulidur Rasul, acara Isra Mi'raj, acara marhaban apa? Berharap kita bisa mencontoh, bisa meniru, bisa melakukan salah satu dari sifat-sifat mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bu. Kalau udah begitu mah adem Bu. Mau berkatnya Ibu cuma isinya 1 nggak jadi masalah. Apa? Karena kita ada rasa kita ingin seperti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bu. Ya Bu ya, sedih sebenarnya, nangis, haru Bu, harus seperti itu ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan. Fal yad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah. Kata Allah, sanad'u, bakal aku panggil az-zabaniyah, malaikat zabaniyah. Jadi malaikat yang begitu kuat, malaikat yang begitu galak, yang akan menghancurkan segala perkataan Abu Jahal berserta dengan geng-gengannya, seperti itu Bu ya. Nah, ini pasti malaikat zabaniyah akan menyiksa mereka seperti itu nanti di akhirat, enggak sekarang. Kata Allah seperti itu. Nah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi kata Allah, sekali-sekali janganlah engkau mengikuti Nabi Muhammad terhadap ajakan Abu Jahal. Jadi la tuti'hu, janganlah engkau untuk berhenti taat, janganlah engkau taat kepada Abu Jahal. Fasjud waqtarib, tetaplah engkau sujud dan mendekat kepada aku. Jadi la tuti'hu, janganlah engkau mengikuti Abu Jahal. Kata Allah, fasjud waqtarib, bersujudlah kepadaku dan mendekatlah kepadaku, seperti itu. Jadi kalimat wasjud waqtarib ini Bu, apa ya? Kalau kita ada problematika dalam masalah kehidupan kita, apa, bersujudlah kepada Allah. Maksud sholat ya. Jadi memang sujud ini menunjukkan kita ini dekat kepada Allah. Kalau kita sadari artinya Bu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana, maha suci Allah.
Ya Bu ya, maha suci Tuhanku, al-a'la yang maha tinggi, yang maha luhur, gak ada lagi nih yang paling tinggi, yang maha luhur, hanya Engkau lah, wa bihamdihi, dan hanya memuji kepada Engkau lah, Engkau ya Allah. Udah tuh, kayaknya kita kayak merasa Allah itu ada dekat dengan kita ketika kita sedang sujud. Kalau kita tahu artinya seperti itu, kalau artinya lebih dalam lagi, ya Allah, apalah artinya diriku nih ya Allah, walaupun aku punya ini, tetap Engkau yang maha yang paling mulia, maha yang paling luhur, maha yang paling tinggi, yang maha paling segala-galanya. Ketika kalau kita sujud nangis Bu, seperti itu. Makanya Bu, Nadi, kalla la tuti, kata Allah, sekali-sekali janganlah engkau taat kepadanya wahai Muhammad, fasjud, bersujudlah engkau, waqtarib, dan mendekatlah kepadaku. Nah ini maksudnya ini kepada Nabi Muhammad, ya kita sekarang ini, ayat ini dibacakan kepada kita umatnya Nabi Muhammad SAW, kalamullah, Al-Quran kan kalamullah, kalam Allah, ya Bu ya, jadi perkataan Allah. Jadi kalau ada kata-kata kul a'udhu, nah itu maksudnya Allah mencampurkan Nabi Muhammad mempunyai peran penting di dalam menyampaikan risalahnya, kalamnya kepada umatnya. Nah sekarang ini kita yang hidup pada saat ini, pada zaman ini Bu, permasalahan apapun, serumit apapun, fasjud, waqtarib, bersujudlah, maksudnya sholatlah untuk menyelesaikan segala permasalahan kita. Ya terkadang saya Ibu ya, kalau lagi lempeng mah iya Bu, ingat-ingat langsung ambil udhu. Entah sholat sunnah hajat, kayak sunnah taubat ya Bu ya, untuk apa? Menghilangkan rasa kegalauan, kegundahan dalam hati kita, untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan kita, seperti itu. Nah, ini PR saya Ibu semua, anak-anak sekarang Ibu, anak-anak sekarang ya Bu ya, anak saya, anak Ibu, anak-anak zaman sekarang, kalau katanya anak-anak sekarang Gen Z ya Bu ya, seperti itu. Nah, ini masalah yang seperti ini, Ibu kan udah ngaji nih, sampaikanlah, ayo nak, kalau ada masalah dengan rumah tanggamu, ayolah sholat, ayo kita ngambil wudhu, sholat sama emak, ayo nak, sama emak bareng. Nah itu permasalahan seperti itu, kita ngadem-ngademin, jangan kita ngompor-ngompor, ya udah, memang suami lu kayak gitu, gini, nah biasa kayak gitu, ya Bu ya. Nah, dengan anak-anak kita, ya mungkin tidak, ya PR saya juga banyak, sama seperti Ibu ya Bu ya. Jadi PR saya, PR Ibu semuanya, untuk memberikan pemahaman untuk anak-anak sekarang ini Bu, yang semakin apa ya Bu ya, hal-hal yang lebih mendekatkan kepada Allah ini semakin jauh, kan seperti semakin jauh. Nah itu yang harus kita dekatkan, kita ngasih contoh seperti itu, kita ngaji lah depan mereka. Lama-lama kan emang ngaji melulu, iya nak, dengan ngaji nih Al-Quran kayaknya Ibu seakan-akan kita Ibu nih ngomong sama Allah, lagi berdialog dengan Allah, seperti itu ya kan Bu ya, walaupun kita nggak tahu artinya. Sekarang kita berdialog dengan Allah. Ya kan saya sering sebutkan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah itu tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali sebagai syifa'un, obat dan rahmat, kasih sayang kepada orang yang mempercayainya. Ya Bu ya. Wala yajul kafiruna illa khasara. Sebaliknya, kalau orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an, semakin dia menjadi rugi. Menjadi rugi jauh dari Al-Quran. Nah inilah faedahnya kita membaca Al-Quran. Ibu baca Yasin, bisanya baca Yasin doang Bu Haji, ya gak apa-apa. Baca Ar-Rahman, iya gak apa-apa. Intinya supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengharapkan apa-apa ya, katanya ada faedahnya, fadilahnya. Katanya kalau baca Al-Muluk dimudahkan untuk sakaratul mautnya. Ya kan seperti itu ya Bu ya. Kalau baca Al-Waqiah dimudahkan rezekinya, itu kan hanya faedah supaya Ibu lebih ghirah, lebih tertarik gitu ya Bu ya. Tapi kita jangan mengharapkan itu. Apa? Supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah Ibu isi surat Al-Alaq. Kalau ayat 1 sampai 5-nya itu ayat yang menunjukkan wahyu yang pertama diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kita apa? Untuk selalu kita ini selalu untuk mau belajar. Mau belajar, mau jadi pintar ya harus belajar. Ibu pengen baca Al-Qur'an lancar, belajar. Jangan malu-malu, belajarlah di mana ada majlis taklim. Kalau Ibu ada kesempatan datang. Gak usah melihat gurunya siapa, yang penting ada gurunya. Jangan belajar sendiri di rumah, gak ada gurunya. Pinter kalau belajar sendiri di rumah gak ada gurunya, ya kan? Gak ada yang negor, mana yang salah, mana yang benar, yang panjang pendek. Iya. Saya anak ngaji di rumah juga gitu Bu. Tapi yang ngaji di rumah itu ponakan-ponakan saya kayak gitu. Kamu kalau di rumah gak ada yang negor, kamu fungsinya ngajak dia, manggil saya Umi ya Bu ya. Ngaji Umi kayak gitu, Umi perbaikin. Ya selama Umi masih bisa untuk menegur, kata saya.
Nah itulah Bu ya. Nah itu ayat 1 sampai 5 seperti. Nah ayat yang berikutnya itu memberikan pemahaman kepada saya dan Ibu. Orang-orang yang melampaui batas, yang selalu terlalu jauh melanggar hak-hak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan tunjukkan. Allah akan memberikan balasan. Ya Bu ya seperti itu. Nah, jika kita sudah pada titik keruwetan, kesulitan apapun, fasjud waqtarib, bersujudlah. Salatlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberikan jalan keluar, Allah yang akan memberikan solusi. Walaupun ayat ini yang kita baca ini diturunkannya adalah karena kejadiannya Abu Jahal yang selalu menghalang-halangi ponakannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad itu jelas orang yang memberikan hidayah, orang yang memberikan kabar gembira, orang yang menjadikan sebagai kita pengingat. Udahlah ayo jangan menyembah berhala gini-gini. Itu zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bu nasnya sih sebenarnya diturunkan kepada Abu Jahal. Sekarang itu Abu Jahal pada masa itu. Sekarang Abu Jahal pada masa ini. Ya banyaklah Abu Jahal pada saat ini ya Bu ya. Nah, Bu, inilah yang saya sampaikan isi dari surat Al-Alaq. Pastinya jauh dari kesempurnaan. Kalau ada kesalahan Bu, ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi. Yang masih bodoh, yang harus masih banyak belajar. Sedikitnya walaupun tidak sempurna, ada hal yang bermanfaat yang bisa kita petik pada siang hari ini. Bunda Haji Nenek Syarifah mohon maaf lagi baca ya. Mohon maaf ya Bunda Haji ya. Pastinya banyak kekurangan dari saya, Kak Ida ya. Jadi tetap semangat Bu. Ya Bu ya, walaupun yang ngaji 5 orang. Saya tadi sempat WA dulu sama Ami, nanya ngaji apa enggak. Kalau enggak ngaji enggak apa-apa juga. Saya sih enggak jadi masalah Bu ya. Makanya jangan dijadikan beban kalau saya ngaji sama Ibu. Saya akan sama-sama belajar juga ya Bu ya. Jadi semata-mata kita mengharapkan ridha Allah, mengharapkan kita untuk syiarnya agama kita, agama Islam itu aja Bu ya. Jadi sekali lagi Bu, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dari saya pribadi atas segala kekurangan, kesalahan dan kehilafan dari saya. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat yang kita dapatkan dari pertemuan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca doa Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'ifafa wal ghina. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan min kulli syarrin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.